Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan tentang belas kasihan. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu tentunya. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, senang sekali. Sekali lagi saya bisa berjumpa lagi dalam edisi pagi hari ini. Kita akan membahas belajar bersama-sama dalam tema belas kasihan. Mari kita sama-sama buka kitab kita Roma 9. Roma 9 ayat yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di sini Allah berfirman kepada Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kita dalam perjalanan. Dan ketika saat itu Tuhan berbicara, Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa Dia akan menaruh belas kasihan. Dan saya percaya kita semua yang membaca, kita semua yang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya bahwa Tuhan rela melakukan apa saja untuk menebus segala dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus begitu banyak menunjukkan betapa dia berbelas kasihan. Contohnya ketika dia melihat ada begitu banyak orang yang tidak makan, sehingga terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Begitu juga demikian ketika dia melihat orang yang sedang sakit, yang sedang lumpuh, dia memiliki belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini
Firman Tuhan mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, coba kita lihat bersama-sama ayat 15, ayat yang ke-16. Jadi hal ini tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang lain, tetapi kemurahan hati Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita menerima kemurahan Tuhan bukan atas kehendak kita, bukan karena usaha kita, tapi maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau kasih kemurahan kepada siapapun. Ingat tentang kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ketika dia perumpamaan seorang tuan mencari pekerja-pekerja di kebun anggurnya, dan dia memberikan upah yang sama. Orang yang pertama datang, bahkan orang yang terakhir datang, upahnya sama. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, sampai orang-orang yang pertama, yang kedua, ketiga itu komplain kepada Tuhan, sang pemilik kebun ini. Kenapa orang yang terakhir Tuhan kasih, Tuhan itu memberikannya nilai yang sama? Tapi di sini dikatakan bahwa dia adalah orang pribadi yang murah hati. Ingat, firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kita, memilih engkau. Jadi kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk menerima karunia keselamatan. Kalau kita merasa, wah saya belum bisa diselamatkan, kayaknya saya masih penuh dengan dosa. Ingat, Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena di sini katakan, aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Aku akan menaruh kebelas kasihan kepada siapa saja yang terserah Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa, Tuhan kau harus. Tidak, tapi Tuhan yang menetapkan kita. Jadi jangan menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan. Jangan menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan. Setelah kita menerima namanya pengampunan dari Tuhan, pengorbanan Tuhan, saya percaya bukan hal barang yang mahal. Dia mengorbankan hidupnya, menebus kita dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita menerima yang namanya keselamatan, supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa sekali firman Tuhan pagi hari ini. Roma 9 ayat 15 sampai yang ke-16 gini. Menaruh belas kasihan, Tuhan menaruh belas kasihannya. Sampai saat ini, ketika kita berjumpa, ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, berarti Tuhan masih memberikan belas kasihannya. Tuhan masih bermurah hati kepada setiap kita. Kepada setiap kita. Kenapa saya katakan Tuhan masih bermurah hati? Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, untuk bertobat karena pertobatan itu setiap hari, untuk membenahi hidup kita. Mungkin kita sedang melakukan sebuah kesalahan, mungkin kita sedang ada di jalan yang tidak baik atau jalan serong dari kebenaran firman Tuhan, dan kita dipertemukan pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan kita belajar sama-sama pagi hari ini. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. So, jangan sia-siakan kemurahan hati Tuhan. Jangan sia-siakan belas kasihan Tuhan saat ini. Kita boleh berjumpa pagi hari ini karena Tuhan masih menaruh belas kasihan dalam hidup kita. Karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati kemurahan hatinya. Mari sama-sama pagi hari ini kita belajar dengan sepenuh hati. Kita jangan menyia-nyiakan kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Terlebih pagi hari ini adalah waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara mendengar saat teduh pagi hari ini, ingat, jangan menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kebaikan hati Tuhan. Karena ada masanya Tuhan akan menutup hatinya. Tuhan akan berhenti memberikan kemurahannya. Jangan sia-siakan. Mari kita manfaatkan kehidupan kita untuk jauh lebih baik.
Kita manfaatkan kehidupan kita untuk terus membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Sampai Tuhan menghendaki kita kembali kepada Dia. Sampai Tuhan menetapkan bahwa pekerjaan apa yang kita lakukan di muka bumi ini telah selesai. So, jangan pernah menyia-nyiakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami bukan sebuah kebetulan kami belajar pagi firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk tidak menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami memakai kehidupan kami Tuhan untuk semakin kuat, semakin indah bersekutu dengan Engkau. Pimpin kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai apa yang menjadi ketetapan-Mu, menjadi apa yang menjadi kerinduan-Mu. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan saat teduh pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun mereka, memimpin mereka, mengajarkan firman Tuhan yang sederhana sesuai dengan kapasitas kami masing-masing, sesuai dengan kekuatan dan pengertian kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat setiap kami Tuhan. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami, apapun yang kami sedang gumuli saat ini Tuhan. Tuhan buka jalan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.